Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Pak Adi di sesi wawancara expert. Jadi mohon izin, secara umum penelitian saya ini adalah tentang pondok pesantren modern. Jadi di Indonesia dengan studi kasusnya di Jawa Barat karena memang ada batasan penelitiannya. Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya lewat Google Form, ada beberapa aspek yang kami tanyakan lebih cenderung ke pihak profesional, Pak. Jadi di research question 3 kita ingin mencoba menggali informasi dari pengalaman expert mewakili profesional. Itu akan menjawab di RQ3 dan hasilnya insya Allah akan menjadi salah satu pertimbangan dalam desain framework secara umum. Sebelumnya memang pertanyaan yang sudah kami sampaikan itu dalam bentuk Google Form karena memang ada salah satu syarat di penelitian ini memang harus ada eviden wawancara, walaupun nanti waktu ada mungkin kalau ada yang kurang nanti kami bisa via WA nanti kami sampaikan pertanyaannya. Mungkin ada sekitar 5 pertanyaan Pak yang bisa kami mulai. Yang pertama terkait ini Pak, sepengetahuan kami kan Pak Adi banyak merancang salah satunya fasilitas pendidikan, ya kita sebutlah yang kekinian atau yang dalam waktu yang beberapa tahun ini. Mungkin Pak Adi bisa kasih clue atau catatan seperti apa, atau mungkin ada sedikit perbedaan antara sekolah Islam, kita sebut pondok pesantren tradisional, dengan yang pondok pesantren yang modern, Pak. Mungkin kalau yang tradisional dan modern mungkin saya juga kurang tahu ya. Tapi memang kebetulan ada beberapa sekolah Islam yang kami desain. Nah, kalau sekolah Islam yang kami desain, kebetulan itu kita memang ada yang berupa sekolah yang disebut pondok pesantren, ada juga yang tetap menggunakan nama playgroup TK, SD, SMP, SMA gitu. Nah, itu kebetulan kita membuat beberapa. Nah, apa yang membedakan sekarang kalau menurut saya, satu itu sekarang kita lebih banyak ada bagian-bagian yang juga mulai ada lab, kemudian studio jadi seperti yang untuk art, kemudian yang untuk mereka bisa melakukan beberapa hal. Jadi misalnya untuk praktikum itu misalnya mungkin ada perbengkelan dan sebagainya. Nah, itu ada seperti itu. Tapi mungkin kalau kesamaannya adalah bahwa berbeda dengan sekolah yang lain, biasanya di sini selalu ada tempat ibadah yang merupakan center, lalu kemudian kedua, selain tempat ibadah yang merupakan center, kemudian yang mungkin juga agak terasa adalah bagaimana ada ketika terutama sudah bukan TK dan playgroup, ada mulai pembagian gender yang mungkin lebih jelas. Saya rasa kok sebetulnya hanya 2 itu. Kalau yang lainnya ya sama saja dengan sekolah yang lain. Ya, terima kasih. Pak Adi, selanjutnya terkait ini Pak, sedikit cerita, kalau saya pernah meneliti di pondok pesantren tradisional itu kan ada sosok ulama, bisa kita sebut kiainya itu sangat berperan di pondok pesantren tradisional. Apakah Pak Adi pernah menemukan pada saat ada perencanaan desain di pondok pesantren modern itu ada sosok yang berpengaruh untuk meminta macam brief desain awal, Pak? Pernah, ya. Jadi memang owner dalam hal ini pendana itu memang pada waktu itu mengajak ada kiai gitu, ada ulama yang kemudian memberikan beberapa hal yang kemudian kami
kami terima sebagai masukan-masukan gitu. Dan saya rasa masukan-masukannya sangat konstruktif. Yang pertama adalah bahwa jadi sebetulnya malah kalau yang tempat ibadah sebagai area sentral, pemisahan pria wanita, beliau begitu melihat sudah malah nggak ada masalah. Tapi kemudian beliau misalnya bagaimana kalau ditambahkan juga, jadi sebetulnya masukannya pada waktu itu malah tidak terlalu sebagai mungkin sangat berdasar kaidah-kaidah gitu, tapi malah bagaimana kalau ada kolam renang sehingga mereka juga bisa memiliki waktu untuk ini. Kan bisa kita bagi pria pada jam-jam apa, wanita pada jam-jam apa. Tapi dengan adanya kolam renang untuk melengkapi fasilitas olahraga yang ada, itu akan baik juga gitu. Terus kemudian beliau menyampaikan juga bagaimana kalau kafetarianya juga kemudian dibuat lebih. Jadi sebetulnya pada waktu lebih dalam, kami melihat bahwa beliau mungkin malah mungkin karena beliau ulama yang modern ya, jadi terus malah justru sudah tidak lagi pakai dalil-dalil yang terlalu ini, atau mungkin desain kami kebetulan sudah beliau rasa sudah sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Jadi ya sudah, kita ikuti apa yang dikatakan beliau, tapi beliau tampaknya lebih banyak menyoroti tentang ya bagaimana supaya siswa lebih nyaman, supaya siswa lebih bisa belajar ini. Malah justru beliau menyampaikan tentang multi inteligensi. Jadi bahwa ada yang nanti mungkin ke bahasa, ada yang nanti mungkin ke gerak, ada yang nanti mungkin ke matematika dan logika, ada yang nanti ke apa. Ya sudah, biarkan saja mereka gitu, sehingga terus kita ada seperti studio atau mungkin apa ya, kalau di sekolah-sekolah biasa disebut lab gitu ya, tapi kami menyebutnya mungkin studio atau lab, yaitu yang untuk fisika, yang untuk kemudian menggambar, yang untuk apa dan sebagainya gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Adi. Berarti beberapa proyek memang sosok ulama atau kiai itu masih ada ditemukan Pak Adi ya? Tetap. Kalau itu tetap ada, jadi tidak pernah ditinggalkan. Cuma ternyata yang saya merasa bukan kaget sih, tapi maksudnya saya merasa malah apresiatif adalah bahwa beliau itu sudah tidak lagi, semula saya kira beliau akan mengatakan tentang Quran surat ini sehingga kita harus begini, terus apa, ternyata beliau malah lebih ke arah hal-hal yang memang bersifat pedagogis, bersifat pendidikan. Oh ya Pak Adi, sebelumnya izin Pak, ini ada satu notulen Pak, asisten mahasiswa saya, mahasiswi saya. Ya. Ima boleh silakan. Open kamera kalau memang. Silakan. Ya, semoga. Ima ini juga Selamat sore Ibu Ima. Ima ini mahasiswi saya, sekarang lagi ngambil perancangan, kebetulan pondok pesantren juga Pak. Oh baik, hebat ya. Selanjutnya Pak Adi, tadi sudah sedikit digambarkan tentang sosok kiai. Pertanyaan ketiga Pak Adi, yang kira-kira ada pengalaman atau sedikit info bagaimana kriteria perancangan khususnya di Indonesia dengan permasalahan atau isu yang kekinian Pak yang saat ini. Hanya pondok pesantren atau fasilitas pendidikan? Lebih khusus ke pondok pesantren modern Pak. Islamic lebih khusus ke pondok pesantren modern ya, baik. Kalau lebih khusus ke begini, mungkin kita bagi dua saja. Satu, kalau yang fasilitas pendidikan, tampaknya sekarang lebih banyak juga fleksibilitas dalam mengatur kelas dan sebagainya. Dan itu di pondok pesantren yang baru ternyata juga begitu. Artinya mereka nggak dengan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa ada ruang-ruang terbuka yang berdialog dengan ruang-ruang
kelas. Jadi ada ruang kelas, ruang antara, ruang terbuka. Kalau kami membuatnya begitu. Dan itu pondok pesantren yang baru juga seperti itu. Lalu kemudian, nah sekarang kalau yang spesifik pondok pesantren, ya saya rasa tadi itu area beribadah menjadi lebih sentral, pemisahan gender itu lebih kuat. Lalu kemudian mungkin apalagi ya? Ya mungkin hanya itu sih. Kalau yang lainnya, sebetulnya kalau yang modern, yang baru-baru, relatif banyak hal malah justru sudah seperti sekolah-sekolah, ya termasuk seperti kalau kita melihat yang ada di Singapura, di Malaysia, di Amerika atau di Australia, paling cuma masalah area beribadah dan ini saja, dan pemisahan gender. Pemisahan gendernya juga nggak ketat-ketat banget juga kalau yang baru-baru ini. Jadi dulu saya ingat saya pernah membantu dosen saya bikin pondok pesantren, waktu itu saya ingat ketat sekali. Kalau yang ini nggak ketat sekali, cuma memang bahwa misalnya toilet pria dan toilet wanita itu bukan disebelahkan, tapi dipisah agak jauh gitu. Misalnya dipisahkan justru oleh kantor guru. Sehingga kantor guru, misalnya yang kiri ada toilet guru pria dan ada toilet siswa pria. Terus sebelah kanan ada toilet guru wanita dan toilet siswa wanita. Saya rasa paling cuma yang seperti itu. Jadi masuk musola juga yang ada di sentral, kebetulan saya taruh malah pakai ada tangga naik ke atas, ada musola gitu di tengah, sehingga di lantai 2. Nah di lantai 2 itu kemudian wudhu pria dan wudhu wanita juga ada pemisahan, sehingga malah justru lebih nyaman, nggak akan saling bersinggungan dan sebagainya. Paling ya cuma itu. Kalau yang lainnya hampir sama. Saya bikin SD, SMP, SMA di yang sekuler maupun yang agama lain, rasanya juga sama juga gitu. Oke, Pak Adi. Selanjutnya mungkin tadi yang sudah dijabarkan sudah sedikit menyentuh ke pertanyaan yang tentang terkait nilai Islami, Pak. Jadi sudah menjawab yang yang part yang ini sudah Pak Adi jawab bahwa ada beberapa Islamic value dari paper-paper, ya itu sudah Pak Adi jawab. Yang lalu simbol-simbol juga mereka sekarang nggak banget tuh. Jadi artinya bahwa kemudian kita memang pada beberapa bagian pakai beberapa arabesk yang kemudian ada mungkin seperti kaligrafi atau mungkin saja, tapi mereka tidak menuntut seperti itu malah. Jadi santai saja dengan form, dengan apa gitu. Malah pada waktu ketemu ulamanya, beliau bilang pokoknya yang penting warna-warnanya cerah ya, supaya anak-anak itu seneng, jangan yang gelap gitu. Jadi menurut saya malah justru ulamanya kebetulan sangat terbuka sekali. Oke Pak Adi, ini sekaligus menyambung ke yang Pak Adi jelaskan. Izin Pak Adi bahwa setelah saya menelusuri memang regulasi atau acuan yang memang menjadi prasarana di sekolah, khususnya juga sekolah Islam juga memang mengikuti Permen 24 ini Pak Adi. Jadi iya, yang untuk umum kan. Mungkin ada sedikit tanggapan Pak Adi tentang Permen di 24 ini, karena memang Permen ini belum mengatur yang khusus ke pesantren boarding Pak Adi. Iya, cuma kadang-kadang saya malah begini, jangan-jangan itu memang nggak perlu diatur ya, karena yang perlu diatur malah hal yang lain, sementara yang menjadi ciri khas itu malah biarkan dia tidak diatur, tapi nanti kita yang membuat ciri khasnya sendiri. Karena kalau begitu diatur, nanti malah kan pengaturan itu kan sebetulnya malah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, padahal yang ini yang dimaksud Bapak adalah yang diinginkan. Nah, kalau yang diinginkan masih ada bermacam-macam, karena bahkan dari sama-sama Islam pun mau ada yang dalam tanda petik Islam modern, dalam tanda petik Islam tradisional, beda-beda nggak apa-apa juga, dan itu baik-baik saja. Belum lagi kalau dengan agama lain, yang Islam gimana, yang Katolik gimana, kemudian yang Buddha gimana. Dan menurut saya semuanya baik-baik saja, punya ciri khasnya, dan mungkin malah nggak perlu diatur, betul sih.
Kalau saya malah setuju. Yang perlu diatur adalah misalnya bahwa harus keselamatan harus dijaga, kesehatan harus dijaga. Jadi safety, health, kemudian well-beingness, jadi udara dan cahaya gitu. Kalau saya kok setuju dengan itu, Bapak. Oke, Pak Adi. Terakhir, Pak Adi. Jadi, kan sebelumnya saya pernah ngasih form Pak Adi ya tentang selain yang aspek Islami itu ada tentang privasi, gender segregation, simplicity, hospitality, modesty, dan seterusnya. Dan alhamdulillah Pak Adi juga sudah menjawab dan kami sudah merangkumnya bahwa ternyata aspek-aspek ini selain yang sudah diatur di permen itu ternyata juga perlu diperhatikan. Terakhir Pak Adi, berkaitan dengan aspek Islami, kira-kira yang tadi sudah diutarakan dalam itu, kira-kira ada yang lain nggak Pak Adi, kalau memang ada Pak Adi? Nah, ini kalau saya pribadi soalnya malah justru memandangnya gini, Islam itu sekarang bukan lagi sebagai sesuatu yang terus membatasi, tapi malah justru mari kita angkat Islam itu untuk, yaitu Islam adalah rahmatan lil alamin. Lalu di dalam hal yang berkaitan dengan sekolah atau pesantren itu selalu ada habluminallah sama habluminanas. Jadi yang berhubungan dengan Tuhannya, nah itu pasti ada area ibadah dan sebagainya. Terus ada yang berhubungan dengan manusia, yaitu bagaimana kemudian tempat-tempat yang bisa untuk sosialisasi secara baik, lalu juga bagaimana tempat-tempat yang untuk belajar. Nah, di sisi lain, kalau saya melihat rahmatan lil alamin juga artinya memberi rahmat terhadap alam yang berupa alam nature gitu. Sehingga saya selalu, ini beberapa sekolah yang terakhir saya buat, bukan cuma yang pesantren tapi juga sekolah-sekolah yang lain, tapi yang pesantren yang saya buat sekarang di Sumatera Selatan itu juga semuanya menghadap ke arah area hijau. Jadi saya berusaha supaya satu teras atau selasarnya itu luas 3 meter lebih, sehingga kalau ada anak-anak lari-lari itu bisa nyaman. Kemarin saya buat 4 meter. Lalu kemudian habis 4 meter teras, ada area hijau. Sehingga kemudian area hijau itu bisa aman, jadi bukan terus ada naik turun yang terlalu tajam, tapi yang penting supaya air nanti kalau hujan nggak menggenang masuk. Nah, sehingga area hijau itu bisa untuk olahraga, bisa untuk lari-larian yang anak-anak TK dan SD dan sebagainya. Nah, dengan adanya hijau, ada ruang transisi, teras-teras, terus kemudian jendela yang bisa terbuka dengan nyaman, lalu saya tambahi dengan kipas angin, karena kadang-kadang di beberapa tempat kalau udah siang jadi panas, tapi saya sebetulnya sangat berharap kalau bisa belum perlu pakai AC, atau saya usahakan dalam desain saya, udara bisa bergerak secara natural. Nah, itu kita coba buat. Tapi nanti kalau ternyata hasilnya tetap kepanasan, ya kita udah siapkan tempat di mana nanti AC akan ditempatkan. Saya rasa kok itu ya, jadi terhadap Tuhan, terhadap manusia sesama, dan terhadap alam. Oh ya, di sisi lain, kalaupun entah itu pesantren, entah itu sekolah, yang saya juga selalu usahakan adalah selalu harus bisa dikontrol oleh figur entah guru, entah ulama, sehingga dia bisa melihat ke semua bagian. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian yang tersembunyi, misalnya di balik tangga, misalnya di balik gudang atau apa. Karena biasanya di area-area tersembunyi itu, kalaupun ada bullying, ada apa-apa, itu biasanya terjadi di situ. Jarang ada area bullying itu terjadi di tengah lapangan gitu, karena nanti kan ada guru yang lihat atau ulama yang lihat. Jadi pasti itu, sehingga kalau bahasa Jawanya tempat delik gitu, itu akan saya coba hilangkan gitu. Mungkin itu saja sih. Alhamdulillah Pak Adi, sesi pertanyaannya sudah tersampaikan.
Sekali lagi kami matur suwun nggih, Pak. Mari semoga sukses ya. Amin, Pak. Nanti selanjutnya semuanya, Bapak juga, terus Ibu juga, sukses semua. Semoga semuanya bisa lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Adi atas waktunya, Pak Adi. Yuk, makasih. Selamat sore. Saya lifting ya. Terima kasih banyak Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai itu Pak Adi itu ya. Sorry tadi. Maaf tadi saya agak panik, tadi saya kira masih nanti malam, jadi saya langsung join HP. Saya kira dengan teman-teman kelas tadi kayak Fadil, Ega gitu, ternyata dengan Pak Adi, jadi saya juga kaget. Saya tadi lari. Jam 4 tadi saya lari. Oh, baru aja ya Pak? Saya lari, pas pulang lihat HP ada SMS Pak Adi, Pak dimajukan jam 5. Tadinya kan 20.30. Gitu ya. Iya, betul-betul. 8:30. Okay, saya bingung tadi, Pak. Maaf. Jadi nanti rekamannya saya itu agak kurang terbiasa dengan kalau Zoom nanti secara